khusus, mendapatkan perhatian yang khusus daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis itu disebutkan, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kenapa dikatakan demikian? Tersirat dari hadis tersebut dua hal. Yang pertama, Nabi SAW itu manusia biasa sama seperti kita, bisa gembira, bisa bahagia, bisa kecewa, bisa sedih. Maka kalau seumpama keluarganya dicaci maki, dihinakan, direndahkan, atau dihujat dan sebagainya, ya pantas kalau seumpama orang tuanya atau kakeknya itu marah. Sama seperti kita marah kalau anak kita dicaci maki, dihujat dan sebagainya. Nah itu, jadi oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, hati-hati jangan sampai kita itu benci kepada zuriat Nabi. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena Nabi SAW manusia biasa. Dan apapun yang kita lakukan itu akan sampai pada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Nabi yang disampaikannya, yang dinyatakannya dalam hadis sahih, bahwasanya setiap hari Kamis amal kita sebelum disodorkan dan diangkat kepada Allah Ta'ala itu disodorkan dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW tahu apa yang kita lakukan. Semoga kita termasuk yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang cinta pada zuriat Nabi, maka dia itu akan mendapatkan tiga hal. Kenapa demikian? Karena semua sebab adanya makhluk, sebab adanya manusia, sebab adanya segala kenikmatan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala firman kepadanya dalam hadits qudsinya, laulaka Muhammad ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Sehingga kalau seumpama dia itu kemudian mencari hatinya Nabi, mencari cintanya Nabi dengan mencintai keluarganya Nabi SAW, maka berarti dia termasuk yang bersyukur. Kalau sudah bersyukur, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sehingga kata ulama, kalau orang cinta pada zuriat Nabi, maka dia akan mendapatkan tiga hal dalam dunia. Yang pertama, dia itu akan berkah hartanya. Yang kedua, akan bahagia hidupnya. Dan yang ketiga, akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua termasuk semacam itu. Tapi yang tersirat yang kedua daripada hadis Nabi, kenapa Nabi SAW selalu mengatakan, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian? Karena Nabi SAW itu adalah seorang manusia yang sama seperti kita, punya angan-angan, punya cita-cita, punya harapan, punya kehendak. Setiap orang pasti akan berdoa terkait dengan harapannya. Dia sakit, dia pengen sembuh. Dia orang nggak punya, dia pengen punya. Dia kurang bahagia, dia pengen bahagia, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh di mana bahwasanya Nabi SAW sebagaimana manusia biasa itu mempunyai harapan, beliau juga punya harapan. Beliau juga punya cita-cita. Beliau juga punya angan-angan. Beliau juga punya kehendak yang selalu diusahakan, diupayakan, bahkan didoakan olehnya. Kalau kita ingin tahu apa usahanya, apa kehendaknya, apa cita-citanya, apa angan-angannya, apa harapannya, tidak ada lain kecuali bagaimana caranya supaya umatnya Nabi kita Muhammad SAW ini tidak ada satupun daripada mereka yang tidak masuk surga, kecuali semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengayomi umatnya Nabi SAW, ikut mengurusi, ikut nimbrung di dalam merealisasikan keinginan Nabi SAW ini, maka dia itu akan mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi. Walaupun mengayomi dari segi kesehatan, dari segi sosial apapun bentuknya, maka Nabi itu akan mendapatkan perhatian langsung daripada Nabi Muhammad SAW.